Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karunianto SPDI, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahap 1 LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2024, dan juga guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Budi Mulia Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 bulan Oktober tahun 2024, akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta salah satu dari kalian atau KM-nya untuk memimpin berdoa bersama dulu, membaca Al-Fatihah dan 3 doa mencari ilmu. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma fahhimni rusdi wa aqibni min syarri nafsi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Alhamdulillah. Kelas 12 1, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Sekian ceria, kamu pasti bisa bersama. Alhamdulillah, siang hari ini semuanya ternyata sehat dan semangat. Bapak pengen tahu hari ini 12.1 yang tidak masuk siapa? Nabila. Alasannya apa? Sakit. Nabila sakit. Kita doakan semoga Nabila cepat sehat lagi. Amin. Siapa lagi yang nggak masuk? Ya? Kian. Ian. Bian. Ya. Ian Satya. Alasannya? Sakit. Izin. Siapa lagi? Brian. Alasannya? Izin. Ya, kita doakan yang izin punya hajat. Mudah-mudahan hajatnya, keperluannya Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Ya.
kalian ingat bahwasanya kalian semua adalah para generus pejuang bangsa. Kalian adalah selain siswa juga seorang santri. Semakin cepat kalian raih, maka semakin cepat juga orang tua kalian mendapatkan jariahnya. Mudah-mudahan Allah segera mempercepat keinginan dan cita-cita kalian. Amin. Bapak mau cek dulu. Bapak mau cek dulu kesiapan belajar kalian. Pulpen? Ada. Buku paket? Buku tulis? Al-Quran? Ada. Ya, bagus. Ya, siap. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang ilmu waris juga. Ketentuan hukum tentang ilmu waris. Sekarang Bapak mau tanya. Ya, Bapak mau tanya. Salah satu nanti jawab. Masih ingat gak kalian pelajaran minggu yang lalu? Sebutkan atau apa saja yang membuat orang mendapatkan waris. Ya. Yang pertama karena adanya nasab. Nasab atau keturunan atau Saudara. Ya, saudara. Yang kedua? Yang kedua karena adanya pernikahan. Adanya pernikahan, suami atau istri. Yang ketiga? Karena memerdekakan budak. Karena memerdekakan budak. Ya. Betul sekali jawabannya. Tepuk tangan buat Terry. Masih ingat pelajaran yang dulu. Yang kedua, nah, masih mengingat materi yang sebelumnya. Sebutkan atau apa saja yang kebalikannya yang membuat orang tidak berhak mendapatkan harta waris. Siapa? Ya, sini. Yang pertama itu murtad atau beda agama. Murtad, keluar dari Agama. Islam. Ya, yang kedua? Pembunuhan almarhum atau almarhum. Pembunuhan almarhum. Ya, yang meninggal kemudian meninggalkan waris. Kalau si anak yang mendapatkan waris itu adalah si pembunuh orang tuanya, maka tidak berhak mendapatkan waris. Yang ketiga? Berstatus budak. Berstatus budak, karena budak adalah hak milik majikannya. Ya, betul. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu mawaris. Kalau kemarin kita belajar ketentuannya, hukumnya, dasarnya, dan seterusnya, hari ini kita belajar cara perhitungannya. Kita akan menghitung waris mulai dari anak, laki-laki, perempuan, kakek, nenek, bapak, ibu, akan kita hitung semuanya. Masih ada hubungan dengan pelajaran yang lalu. Kita lihat materinya. Nah, Bapak mau tanya, apakah istilah lain dari ilmu waris? Ilmu faraid. Jika ada pembagian warisan, apakah semua anggota keluarga yang meninggal itu mendapatkan warisan? Tidak atau belum? Belum tentu. Nah, anggota keluarga yang mendapatkan harta warisan itu apakah nilainya sama? Tentu tidak. Nah, pertanyaannya, apakah itu sudah adil? Jawabannya adil, karena itu adalah pembagian menurut Allah dan Rasul. Nih pertanyaannya, apakah pembagian waris dalam konsep Islam adalah yang paling adil? Jawabannya sangat adil, sangat adil. Nah, ilmu faraid memang ilmu yang merupakan ilmu yang sangat besar fadilnya atau kefadulannya, sehingga Nabi bersabda, ilmu faraid adalah ilmu setengahnya ilmu dan merupakan ilmu yang akan pertama kali diangkat dari muka bumi. Nabi bersabda, ta'allamul faraid wa 'allimuha fa innahu nisful ilma wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Yang kedua, harta warisan akan menjadi hukum haram jika salah dalam pembagian, jika tidak saling ridho dan tidak berdasarkan dengan Islam. Yang keempat, kalau sudah dibagi dengan tata cara Islam, maka tentunya rasa keadilan dan kedamaian akan tercipta di dalam keluarga tersebut. Bapak mau nanya sekarang, siapa yang sudah pernah belajar ilmu faraid? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah ilmu faraid itu susah atau mudah? Susah. Apakah kalian siap belajar ilmu faraid hari ini? Siap. Harus siap, karena kalian adalah calon ustadz ustazah, dan juga memang dalam materi ini kita semua diminta atau ditargetkan menguasai ilmu waris. Apakah siap juga kalian menjadi agen-agen keadilan dan kedamaian?
tentu harus siap. Berikutnya, hari ini kita akan belajar semua tentang perhitungan waris, mulai dari ketentuan yang ada di Quran hadis. Nanti kalian baca Quran, terjemahannya, kita akan menyimak video, nonton video, menganalisis, kemudian membuat kelompok. Kalian membuat kelompok, kemudian berdiskusi, hasilnya dipresentasikan di depan kelas, kemudian mengerjakan LK atau asesmen. Nanti ada Bapak kasih LK-nya, dikerjakan, kemudian membuat simpulan, refleksi, dan umpan balik. Demikian, itulah untuk garis besar pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, siswa atau peserta didik mampu atau mengerti tata cara perhitungan dan pembagian waris. Yang kedua, peserta didik atau siswa mampu mengambil hikmah dan manfaat pembagian waris dalam Islam. Dan yang terakhir, siswa atau peserta didik mampu mewujudkan keadilan dan kedamaian dalam keluarga di tempat kalian nanti menghitung waris. Selanjutnya, kalian buka masing-masing Al-Quran yang sudah kalian bawa. Boleh juga buka buku paket. Surat An-Nisa ayat 12. Silakan dibaca masing-masing. Bapak kasih waktu 2 menit. Ya, cukup. Sekarang kita baca bersama-sama salah satu ayat dasar hukum mawaris yang ada di depan layar kalian, yaitu surat An-Nisa ayat 7. Kita baca bersama-sama, ta'awudz basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wal aqrabun walin nisa'i Ya. Sekarang Bapak minta salah satu perwakilan dari kalian untuk membaca ayat tersebut. Siapa yang membaca? Ya, Rehan, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Ya, bacaannya bagus sekali, luar biasa. Makhrajnya, tajwidnya, tartilnya sudah mendekati sempurna seperti seorang ustadz. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Amin. Selanjutnya coba diterjemahkan. Siapa yang mau baca terjemahannya? Ya, Hafid, silakan. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapa, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian, yaitu dari harta peninggalan ibu, bapa, dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, pada siang hari ini atau konsep dasar dari mawaris sudah kita mulai dari minggu yang lalu, di mana ilmu mawaris itu adalah mencakup ketentuan hukum
ada Quran, ada hadis, ada hukum dalam pemerintah Indonesia. Kemudian kita menerapkan, kita hitung, kemudian kita ambil manfaatnya, dan terakhir adalah kita mendapatkan keberkahan, yaitu adil dan damai dalam kehidupan setelah pembagian waris itu berdasarkan hukum Islam. Untuk lebih mendalami atau melihat fenomena seperti apa fenomena pembagian waris di masyarakat dan juga cara pembagiannya, kita simak video berikut ini. Warisan adalah harta peninggalan dari orang tua atau orang yang sudah meninggal dunia. Tapi sayangnya, perkara warisan seringkali menyisakan perselisihan antara anggota keluarga, bahkan hingga berujung pada pembunuhan. Lalu sebenarnya apa pemicu perebutan harta waris dan bagaimana caranya agar harta peninggalan orang tua yang seharusnya amanah itu tidak menjadi petaka? Sudah berikut segmen khas User Info Kriminal. Warga desa Marga Jaya, Waitainan, Lampung terus melaki Erwin. Masa emosi dan tak menyangka pria 48 tahun itu tega menghabisi 5 anggota keluarganya sendiri, termasuk ayah kandung hingga keponakannya masih berusia 6 tahun. Dalam reka ulang terungkap pelaku dengan sadis mengejar keempat korban di dalam sakti tank. Kasus ini terungkap 1 tahun kemudian setelah jasad istirahat malam warga desa Karangedang Pahit. Ada 3 wilayah yang ditampilkan dalam video itu. Tak lama berselang, pelaku yang ketakutan atas perbuatan keji. Syabet Tobik dan Aku Haji Mapolda dari Jakarta. Seharusnya waris itu menjadi berkah untuk ahli warisnya. Ketika ada seseorang yang meninggal, kemudian meninggalkan harta, seyogyanya itu menjadi nikmat untuk yang masih hidup. Tapi ketidakmampuan dalam hukum Islam membuat mereka akhirnya ya tadi itu ada pembunuhan, sehingga bukan menjadi nikmat tapi menjadi azab. Video kedua, kita lihat tata cara perhitungan waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video kali ini dengan bagaimana cara menghitung harta waris. Cara menghitung harta waris sesuai ilmu waris adalah 1. Ketentuan sebelum pembagian harta waris: menunaikan wasiat, membayar hutang, dan membayar zakat. Ini 2. Sihamnya 3. Anak perempuan mendapat bagian 1/2 karena sendirian dan tidak ada muasib. Sihamnya 12. Ibu mendapat bagian 1/6 karena ada anaknya sedikit. Sihamnya 4. Paman mendapatkan bagian sisa. Sihamnya 5. Nominal harta 48 juta rupiah dibagi 24 bagian, masing-masing bagian senilai 2 juta rupiah. Maka bagian harta masing-masing ahli waris yaitu istri 3 kali 2 juta rupiah senilai 6 juta rupiah. Anak perempuan 12 kali 2 juta rupiah senilai. Nah, untuk tugasnya nanti akan Bapak sisipkan di dalam LK setelah kita nanti presentasi. Sebelum kita melanjutkan, Bapak mau tanya, ada yang mau menanggapi video tadi? Ya, Abi? Saya yang bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah hukum Islam itu bisa diberlakukan untuk orang non-muslim atau hanya berlaku untuk orang Islam saja? Apakah hukum Islam dalam pembagian waris berlaku untuk orang Islam saja atau berlaku juga untuk orang selain non-Islam? Kira-kira jawabannya? Siapa yang mau jawab? Apa jawabannya? Hukum Islam berlaku untuk seluruh umat manusia, tidak hanya untuk umat Islam saja. Hukum Islam itu berlaku untuk umat Islam dan umat non-Islam. Betul jawabannya. Tepuk tangan untuk Nadine. Betul, bagus. Memang kalimatnya hukum Islam, tetapi pada hakikatnya sudah kita ketahui semua hukum ya, tidak cuma hukum waris, hukum sholat, hukum zakat, mengaji, haji, itu semua berlaku untuk semua orang di dunia. Nah, cuman yang mau menetapi Islam lah yang memang hatinya ridho dan ikhlas mengerjakannya. Sedangkan yang belum hatinya ridho ikhlas, ya jangankan sholat, zakat, puasa, haji, waris, menetapi Islam saja mereka masih berat. Ini Bapak akan coba sedikit bantu kalian tata cara menghitung nanti tugas kalian. Jadi
Kita nanti tugasnya adalah, kalian tugasnya membuat produk, karena metode pembelajaran kita hari ini adalah project by learning. Belajar tapi hasilnya kalian membuat sebuah project, sebuah karya. Salah satunya adalah kalian membuat perhitungan waris pada keluarga fiktif. Nanti bikin kelompok, kemudian bikin keluarga fiktif. Bapak A menikah dengan Bapak B selama 7 tahun. Anaknya 5, hartanya berapa juta. Kemudian dihitunglah berapa bagian per orangnya. Pilihan yang kedua, kalian juga bisa membuat bagan atau silsilah keluarga fiktif yang kalian rancang dalam kelompoknya. Kemudian ditulis ahli warisnya siapa saja dan berapa bagiannya, siapa yang hijab, siapa yang mahjub, siapa yang nggak dapat, siapa yang membuat dia tidak mendapatkan harta waris itu. Atau yang ketiga, membuat poster, slogan yang berisikan himbauan, intisari ayat atau hadis tentang ketentuan mawaris. Bapak kembali dulu ke sini. Nah, jadi cara menghitung simple atau sederhana perhitungan waris adalah tentukan uang cash yang ada pada fisik jenazah saat ditemukan meninggal. Maksudnya yang ada di celana, kemudian di rumah, di lemari barangkali kan. Siapa tahu ada uangnya, itu namanya uang cash. Uang yang ada fisiknya pada saat kita kehilangan seorang yang ada di rumah tangga kita, apa ayah atau ibu atau adik atau kakak. Kemudian bisa jadi juga sangat dimungkinkan yang meninggal itu, keluarga kita itu punya uang yang tidak cash, uang digital tersimpan di dalam rekening bank atau di dompet digital. Kan sekarang ada namanya apa tuh? Namanya Dana, apalagi OVO, GoPay, ShopeePay, apalagi. Nah, banyak kan itu. Bisa jadi punya. Dicek-cek itu aplikasinya. Oh, punya uang, itu dihitung karena bisa diambil. Yang berikutnya saham. Bisa jadi orang tua kita yang meninggal, kakek nenek yang meninggal, punya simpanan saham di BMT atau di toko mana, di kontrakan, di pemancingan. Kita tanya. Maka dalam sambutan seseorang yang meninggal biasanya bilang begini, Bapak Ibu, mohon dimaafkan atas kesalahan Bapak saya selama hidup. Apabila punya salah, mohon untuk dimaklumi. Bapak Ibu yang masih punya sangkutan, hutang, piutang, mohon untuk menghubungi kami. Maksudnya supaya dihitung ininya, dihitung semua hartanya. Masuk piutang tadi, orang tua kita punya bengkel, kemudian ada orang servis, sudah beres, tinggal diambil, kita sudah modal. Kemudian bapak kita meninggal. Nah, uang kita ada di orang karena mobil sudah beres. Uang kita ada di orang, namanya piutang. Punya tanah, kebun, atau punya sawah, punya balong atau kolam, punya rumah, punya kios, punya toko, kontrakan, mobil, motor, HP, iPhone, HP Xiaomi, dan seterusnya, isi rumah. Nah, tiap orang beda-beda, maka buatlah keluarga fiktif. Terserah kalian, nanti kelompoknya didiskusikan apakah itu keluarga yang agnia atau kaya, atau keluarga yang medium, biasa saja, atau keluarga yang duafa, atau justru hartanya tidak sebanyak yang ada di list ini. Itu tata cara nanti kalian membuat salah satu pilihan project atau tugas nanti. Coba kalian buka buku paketnya halaman 114 sampai 119. Dibuka, dibaca, Bapak kasih waktu 5 menit. Di situ ada tambahan penjelasan tata cara menghitung dan siapa saja yang mendapatkan. Untuk apa? Untuk kalian jadikan salah satu bahan membuat project nanti. Yang mau membuat slogan boleh di situ. Membuat poster juga ada di situ contohnya. Mau menghitung keluarga fiktif juga ada di situ. 114 sampai 119. Sudah dibaca? Sudah. Selanjutnya Bapak minta kalian membuat kelompok, diskusikan. Kalian mau bikin project apa? Mau bikin karya apa? Produk apa? Apakah menghitung keluarga fiktif atau membuat slogan atau poster? Silakan, kita mulai dari sekarang. Waktu kalian berdiskusi dan membuat project adalah selama 30 menit. Jika ada pertanyaan, boleh panggil Bapak untuk minta penjelasan dan bantuan.
Kelompok 1 mau membuat apa? Bikin poster, Pak. Membuat poster. Poster tentang pengertian ya, pengertian pengertian waris. Kemudian intisari hadis ada? Ya, bisa dicari di buku paket. Intisari hadis atau semacam moto atau slogan, tapi itu dari hadis. Kelompok 2 proyeknya membuat apa? Menghitung keluarga fiktif. Ya. Sudah ketemu siapa menikah dengan siapa? Sudah, Pak. Siapa nama ayahnya? Wahyono. Bapak Wahyono. Ibunya? Sumiati. Ibu Sumiati. Punya anak berapa? Banyak. 2. 2. Oke. Diteruskan. Ya, ditulis sesuai keluarga fiktif yang sudah kalian sepakati. Satu keluarga saja. Satu keluarga. 3 sudah berdiskusi mau membuat apa? Bagan. Membuat bagan atau silsilah. Sumber belajarnya apa? Buku paket. Ya, ada di situ ya. Ya, dilengkapi ya, nama-nama, kemudian kategori wanita dan laki-laki berikut jatahnya atau pembagiannya. Waktunya habis. Persiapan presentasi. Semuanya lihat Bapak dulu. Kita hangatkan dulu suasananya. Kita tepuk 1 sampai 5. Perhatikan. Tepuk 1 ke atas, tepuk 2 kanan kiri, tepuk 3 kanan kiri atas, tepuk 4 2 kanan 2 kiri, tepuk 5 kanan kiri 2 kali atas. 1 2 3 4 5. Siap? Oke. Ikutin dulu ya. Semuanya lihat ke Bapak, lihat ke depan. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 3. Iya. Ulang lagi. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 5. 4. 1. 2. 3. 5. Iya, teman-teman yang lain memperhatikan dan siap memberi pertanyaan jika ada yang perlu ditanggapi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan kali ini kami akan membagikan hasil diskusi kami. Produknya tentang apa? Produknya? Perhitungan harta waris. Menghitung harta waris keluarga Harta waris fiktif.
keluarga fiktif. Ya, siapa yang meninggal yang kalian Dari hitung? Bapak Wahyono. Wahyono. Ya. Ya, silakan dilanjutkan. Oke. Jadi Bapak Wahyono silsilahnya mempunyai seorang istri dan juga mempunyai 2 anak, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, ini harta keseluruhan Pak Wahyono, yaitu harta pribadinya, yaitu berjumlah 7 miliar 900, maaf. Harta godeng gini 7 miliar. Enggak, harta pribadinya. Harta Pak. pribadi 7 miliar. Ya. Harta syirkah, harta bersama-sama bersama dengan istri, yaitu 33,325 miliar. Setelah dibagi 2, jadi hasilnya 23 miliar 327 juta 500. Nah, kemudian kita bagi dikarenakan Bapak Wahyono ada sangkutan. Silakan dimulai untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bagan ahli waris. Yaitu adapun ahli waris dari pihak laki-laki yaitu adalah 1 suami, 2 anak laki-laki, 3 anak laki-laki dari anak laki-laki, 4 ayah, 5 kakek, 6 saudara laki-laki sekandung, 7 anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Lanjut, 8 saudara laki-laki seayah, 9 anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah, 10 saudara laki-laki seibu, 11 paman sekandung, 12 anak laki-laki dari paman kandung, 13 paman seayah, 14 anak laki-laki dari paman seayah. Adapun ahli waris dari pihak perempuan yaitu 1 istri, 2 anak perempuan, 3 anak perempuan dari anak laki-laki, 4 ibu, 5 ibunya bapak. Selanjutnya, 6 ibunya bapak, 7 ibunya ibu, 8 saudara perempuan sekandung, 9 saudara perempuan seayah, dan 10 saudara perempuan seibu. Adapun ketentuannya yaitu suami mendapatkan setengah jika tidak punya anak, tapi jika mempunyai anak dia mendapatkan 1/4. Adapun anak laki-laki ke bawah itu dapatnya asobah, sisa dari zawil furud. Istri mendapatkan 1/4 jika tidak punya anak, tapi jika punya anak dia mendapatkan 1/8. Anak perempuan mendapatkan 1/2 jika dia sendiri, maksudnya tunggal. Tapi jika lebih dari 1 sama saudaranya dia dapatnya 2/3. Anak perempuan dari anak laki-laki maksudnya cucu dapatnya setengah. Ibu mendapatkan 1/3 jika tidak mempunyai anak, mendapatkan 1/6 jika punya anak atau cucu. Ya, cukup. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, bagus sekali. Mau lihat gambarnya? Semuanya ikut bantu kan? Iya. Iya, betul. Bapak ingin tahu siapa yang mau memberi tanggapan, pertanyaan atau tambahan atau sanggahan? Ya, Kaisan, ada yang ditanyakan? Silakan sampaikan ke kelompok 3. Mengapa anak laki-laki mendapatkan lebih banyak daripada anak perempuan? Karena sudah ditentukan di surat An-Nisa ayat 11 tadi bahwa anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dari anak perempuan. Iya, 100 jawabannya. Tepuk tangan lagi. Mengapa anak laki-laki lebih banyak? Karena sudah ketentuan Allah. Kalau ditanya lagi, kenapa Allah mau memberikan hak laki-laki 2 kali sama perempuan? Nanti jawabannya ada di dalam tafsir dan ada di dalam hadis, akan kita pelajari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ya. ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ibu Samina mempunyai suami yang bernama Haji Udin Warudin, mempunyai 1 anak laki-laki yang bernama Albiru, dan mempunyai 1 anak perempuan yang bernama Arutala. Ya. Silakan dirinci perhitungannya. Haji Sarmina mempunyai harta pribadi senilai 8.500.000, harta syirkah senilai 183 juta. Ya. Setelah dibagi 2 menjadi 91.500 juta. Kemudian dipotong
Sangkutannya 6.500.000. Bagiannya asal masalahnya 4, suami mendapatkan 1/4, anak laki-laki dan anak perempuan menjadi asobah. Suami dapat 1, anak-anaknya dapat 3. Nah, anaknya itu anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Jadi suaminya mendapat 21.250.000, anak laki-laki mendapat 42.500.000, anak perempuan mendapat 21.250.000. Sudah? Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang mau menanggapi? Tidak ada? Sudah bagus? Ya. Kalau gitu Bapak yang nanya. Ya. Kalau nggak bisa jawab berarti Pak yang menjawab. Seandainya ada anak bawaan atau anak tiri, kira-kira dapat bagian nggak? Tidak. Tidak? Ya. Alasannya? Karena bukan masuk bagian ahli waris. Karena? Bukan termasuk bagian ahli Apa waris. penyebab dia bukan ahli waris? Ini nggak satu nasab. Oh, tidak satu nasab. Betul jawabannya 100. Selanjutnya, Bapak kasih waktu kalian 5 menit kerjakan soal yang sudah Bapak bagikan lewat LK. Satu meja satu ya, itu ada soal. Langsung dikerjakan. Waktu kalian 5 menit. Kalau kalian teliti, tadi di dalam presentasi itu ada jawabannya. Ya? Sudah? Ya, silakan dikerjakan dulu. Itu adalah nilai formatif kalian, asesmen formatif. Ya, cukup ya. Terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sudah cukup kita baca pada hari ini. Bapak minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini. Ada? Ya, Alfi silakan disampaikan. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini tentang ilmu pembagian waris, Ya. saya pribadi mengetahui bahwa ilmu waris itu salah satu ilmu yang sangat sulit. Tidak hanya dalam perhitungannya, namun juga dalam penerimaan keikhlasan dari perhitungan warisan tersebut. Ya. Yang mana jika kita tidak mau taat pada hukum ini, maka masuk neraka. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi ya, di ujung ayat surat An-Nisa itu Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat." Lanjutannya, "Wa may yasilaha wa yata'addah hudahu yudkhilhu." Nah, jika tidak terima, tidak ridho dengan pembagian waris menurut hukum Allah dan Rasul, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kesimpulannya, apakah pembagian waris menurut Allah itu adil atau tidak? Adil. Nah, kalian wajib menguasai ilmu bagi waris supaya keadilan dan ketentraman bisa terwujud di mana-mana. Nah, minggu depan insya Allah kita akan ketemu lagi belajar materi selanjutnya, yaitu materi ya sejarah peradaban Islam dunia. Bapak minta perwakilan 2 dari perempuan, 2 dari laki-laki untuk maju ke depan membuat umpan balik ke depan. Silakan dicoret di depan. Bagaimanakah kesan belajar pada siang hari ini? 2 laki-laki, 2 perempuan. Apakah Yahud? Apakah boleh dah? Apakah masih bingung? Dari perempuan? Ya, Reza? Oke deh. Selanjutnya Nadine. Oke banget. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak minta salah satu untuk menutup dengan berdoa bangun dari duduk. Berdoa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dalam rangka uji kinerja atau UKIN PPG PAI dalam jabatan tahap 1 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.